Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladys Dewi Mawarni dari kelas Sistem Informasi Reguler 2018. Saya akan mempresentasikan tugas proyek Sistem Informasi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sama seperti tugas sebelumnya, saya mengambil contoh tugas akhir yang berjudul Pengembangan Sistem Penanganan Keluhan Berbasis Web, Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun tujuan dan sasarannya yaitu membuat sebuah program aplikasi yang menampung pengaduan secara online, mencatat kemajuan penanganan, mencatat dan menampilkan tanggapan, serta memudahkan administrator dalam membuat laporan. Berikut saya tampilkan presentasi mengenai diagram WBS. Berikut diagram WBS berdasarkan skripsi yang berjudul Pengembangan Sistem Penanganan Keluhan Berbasis Web, Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tingkat 1 ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Dan yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, tahapan analisis dan definisi kebutuhan. Pada analisis dan definisi kebutuhan ini terbagi menjadi 2, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Pada identifikasi masalah, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sistem penanganan keluhan lama. Yang kedua, merencanakan solusi dari permasalahan yang muncul. Dan yang ketiga, menganalisa resiko yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya, pada analisis kebutuhan, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan wawancara terhadap pengguna. Yang kedua, pengumpulan data hasil wawancara. Dan yang ketiga, menganalisa kebutuhan pengguna sesuai hasil wawancara. Yang selanjutnya, pada melakukan wawancara terhadap pengguna dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan dan kuesioner. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pengguna sistem. Tahapan selanjutnya, perancangan sistem dan perangkat lunak. Pada perancangan sistem dan perangkat lunak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perancangan Unified Modeling Language. Yang kedua, perancangan Entity Relational Diagram atau IRD. Dan yang ketiga, perancangan User Interface. Pada perancangan Unified Modeling Language terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat use case diagram. Yang kedua, membuat activity diagram. Dan yang ketiga, membuat class diagram. Lalu pada perancangan IR diagram terdapat 4 tahapan. Yang pertama, menentukan entitas untuk database. Yang kedua, menentukan relasi masing entitas. Yang ketiga, membuat atribut masing entitas. Dan yang keempat, membuat dokumentasi hasil perancangan IRD ke database. Selanjutnya, pada tahapan perancangan user interface dibagi menjadi 2. Yang pertama, membuat perancangan user interface untuk sistem penanganan keluhan. Dan yang kedua, membuat dokumentasi hasil perancangan user interface sistem penanganan keluhan. Tahapan implementasi dan pengujian unit. Pada tahapan implementasi dan pengujian unit ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, mengimplementasikan rancangan database menggunakan MySQL. Yang kedua, mengimplementasikan rancangan user interface ke bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga, menguji unit dengan black box testing. Pada mengimplementasikan rancangan database menggunakan MySQL, terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, membuat coding database system. Yang kedua, melakukan testing. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi hasil coding database. Selanjutnya, mengimplementasikan rancangan user interface ke bahasa pemrograman PHP. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, membuat coding user interface sistem penanganan keluhan. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi user interface sistem penanganan keluhan. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi hasil perancangan IRD ke database. Selanjutnya, menguji unit menggunakan black box testing. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, menguji fungsionalitas di dalam proses sistem. Yang kedua, menguji user interface. Yang ketiga, menguji database system.
Dan yang keempat, membuat dokumentasi hasil pengujian unit sistem penanganan keluhan. Integrasi dan pengujian sistem. Pada tahapan integrasi dan pengujian sistem ini, terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengujian dengan user sistem penanganan keluhan. Yang kedua, analisa kesalahan sistem. Dan yang ketiga, analisa fungsi sistem dan interface. Pada pengujian dengan user sistem penanganan keluhan, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, membuat jadwal pengujian dengan user. Yang kedua, melakukan pengujian dengan user. Dan yang ketiga, mendokumentasikan hasil pengujian user terhadap sistem. Selanjutnya, pada analisa kesalahan sistem, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, menganalisa kesalahan dan error selama testing. Dan yang kedua, mendokumentasikan hasil analisa kesalahan sistem penanganan keluhan. Selanjutnya, pada analisa fungsi sistem dan interface terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, menganalisa kesesuaian fungsi sistem dengan interface, dan yang kedua, mendokumentasikan hasil analisa fungsi dan interface sistem penanganan keluhan. Operasi dan pemeliharaan. Tahapan operasi dan pemeliharaan ini merupakan tahapan yang terakhir. Pada operasi dan pemeliharaan terbagi menjadi 2 tahap. Pertama, perawatan dan pemeliharaan sistem penanganan keluhan, dan yang kedua, training kepada end user sistem penanganan keluhan. Pada perawatan dan pemeliharaan sistem penanganan keluhan, terdapat 3 bagian. Yang pertama, mengumpulkan data hasil testing dan mengevaluasi kinerja sistem. Dan yang kedua, penyempurnaan user interface dan update fitur baru. Dan yang ketiga, melakukan konfigurasi sistem penanganan keluhan dari sisi klien dan server. Kemudian training kepada end user sistem penanganan keluhan. Pada training kepada end user sistem penanganan keluhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membuat jadwal training sistem dengan end user sistem penanganan keluhan. Yang kedua, melakukan training sistem dengan end user sistem penanganan keluhan. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi hasil training sistem dengan end user sistem penanganan keluhan. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.